Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elvianti Sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Di sini saya bersama Ibu Sarah Valentin sebagai pengajar praktik dan Bapak Amin Jamani sebagai fasilitator. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada 3 komponen penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten, termasuk di dalamnya pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua proses, yaitu ragam, tahap, dan jalur. Dan yang ketiga adalah produk, yaitu kesempatan, pemahaman, dan demonstrasi. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di dalam identifikasi kebutuhan murid, ada 3 yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan ketiga adalah profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugasnya tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Misalnya, menurut Tomlinson tahun 2001 halaman 46 mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Misalnya 1, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Kedua, konkret abstrak. 3, sederhana kompleks. 4, tekstur open-ended. 5, tergantung atau depend atau mandiri, independen. 6, lambat atau cepat. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Pertama adalah kecocokan. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan, yaitu menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Terakhir adalah memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri, minat dan bakat. Murid harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin.
Konsep yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kaitan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Tut Wuri Handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid, maka guru harus dapat melihat keberagaman siswa baik dari segi inteligensi, bakat, potensi, minat, latar belakang yang dimiliki oleh setiap murid. Sekian dari saya, terima kasih. Salam bahagia.